Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, menurut saudara, selama ini mengikuti kebaktian, menjadi orang Kristen, apa yang saudara pikirkan ketika saudara mendengar Yesus itu bangkit? Coba mari kita pikirkan, apakah dia bangkit itu artinya rohnya saja? Ya. Jadi rohnya saja yang dirasakan oleh para murid, atau yang kedua Yesus bangkit ya fisiknya. Kira-kira saudara pilih yang mana? Yang pertama atau yang kedua? Rohnya saja atau Yesus bangkit fisiknya aja? Kira-kira mana yang saudara pilih? Nomor 1 atau nomor 2? Ya tinggal dipilih aja Bapak Ibu, enggak sulit kan? Ada yang milih nomor 1 angkat tangan. Ya, rohnya saja. Yang milih nomor 2 angkat tangan. Enggak ada nomor 2. Ya. Takut ya, takut salah. Ya. Sebenarnya Bapak Ibu, Yesus yang bangkit itu bukan nomor 1 dan nomor 2. Yesus tidak bangkit hanya dengan rohnya, karena apa? Ternyata Yesus yang bangkit bisa disentuh. Dan dia dalam Injil Lukas disebutkan bisa makan ikan. Jadi bukan hanya rohnya. Kalau rohnya kan tidak bisa, betul Bapak Ibu. Kalau rohnya itu seperti cerita-cerita kalau di masyarakat itu saya kedatangan ini nenek saya yang sudah mati. Nah itu rohnya saja ya. Tetapi Yesus juga bangkit bukan hanya dengan tubuhnya. Apa buktinya? Buktinya Yesus yang bangkit bisa apa? Menembus ruang. Ya. Ruang ini tertutup, pintu terkunci, tapi Yesus yang bangkit ini bisa apa? Masuk. Nah, karena itu Yesus yang bangkit bukan nomor 1, bukan hanya dengan rohnya saja, juga bukan dengan fisiknya saja. Nah, kalau demikian Yesus yang bangkit itu bagaimana? Nah, yang ikut di sini sekarang menemukan istilahnya. Apa namanya itu? Jadi Yesus yang bangkit bukan hanya dengan rohnya, juga bukan dengan fisiknya, tapi Yesus yang bangkit adalah dengan tubuh yang dimuliakan. Namanya tubuh yang dimuliakan. Dalam bahasa Inggris disebut dengan glorified body. Apa namanya Bapak Ibu? Glorified body. Tubuh yang diapakan? Dimuliakan. Jadi tubuh ini tidak hanya roh saja, bukan roh yang hanya fisiknya, tapi benar-benar tubuh yang dimuliakan. Glorified body. Nah, poin ini yang seringkali kita lupakan bahwa kita nanti, nah ini pentingnya Bapak Ibu. Kenapa ini poin penting? Karena dalam iman Kristen disebutkan pengakuan iman rasuli mengatakan percaya akan apa? Kebangkitan apa? Ayo. Pada bagian akhir itu aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, lalu apa? Nah, di situ ada kata apa? Kebangkitan. Tapi sebenarnya dalam aslinya bukan kebangkitan orang mati, kebangkitan daging. Ya. Jadi sama, kelak tubuh kita yang mati itu akan menerima tubuh yang dimuliakan. Tadi apa bahasa Inggrisnya? Glorified body. Jadi seperti Yesus itu kita akan menerima tubuh kebangkitan. Jadi tubuh yang dimuliakan sama dengan apa? Tubuh kebangkitan. Ini memberikan kepada kita sebuah kepastian. Orang Kristen itu bedanya bukan hanya nanti mati itu hanya rohnya saja, tapi namanya manusia itu harus punya tubuh. Namanya manusia. Jadi karena itu para ahli mengatakan orang yang mati keluar rohnya saja itu bukan manusia, dia arwah. Namanya manusia
selalu ada roh, ada apa? Ada tubuh. Nah, bedanya tubuh kita itu nanti orang Kristen mendapatkan tubuh kemuliaan, glorified body. Itu dampaknya besar Bapak Ibu. Kalau demikian, pertanyaannya, loh Pak, bagaimana dengan tubuh yang sudah dikubur puluhan tahun? Jadi apa Bapak Ibu kalau sudah dikubur puluhan tahun? Hah? Ya, jadi ya kerangka, ya kerangka. Nah kalau dikremasi jadi apa Bapak Ibu? Nah jadi abu lah. Lu gimana Pak? Karena itu ada gereja mengatakan, saudara yang menjadi gereja di sini tidak boleh dikremasi. Gitu. Takutnya apa? Nanti pada waktu kebangkitan tidak mendapatkan apa? Mendapatkan tubuh, begitu ya? Nah ini salah mengerti Bapak Ibu. Jadi kita itu akan, jadi tubuh kita yang dikubur, nanti kita mati atau tidak Bapak Ibu suatu saat? Enggak percaya kalau kita mati, ini kelihatannya hidup semua ini. Kita semuanya akan mati Bapak Ibu, betul apa tidak? Loh enggak percaya, ini masih ragu-ragu. Ya, kita semuanya akan mati, tapi apapun mati kita dikubur atau dikremasi, iman kepada Kristus memberikan kepada kita sebuah jaminan. Kita akan menerima tubuh yang dimuliakan. Apa tuh namanya? Tubuh yang, jadi diberi tubuh yang baru. Itu namanya manusia gitu. Jadi tidak masalah Bapak Ibu yang matinya masih muda, setengah dewasa, setengah tua atau lansia, tidak masalah. Ya. Karena kita akan mendapatkan apa? Tubuh apa? Tubuh yang baru. Nah, inilah rahasia yang seringkali dilupakan banyak orang Kristen. Bahwa kita itu bukan hanya roh kita nanti masuk surga, tapi dalam penghakiman hari terakhir, ya, hari penghakiman pada akhir zaman, kita yang lain itu dibinasakan, kita itu mendapatkan tubuh yang baru. Asalkan, nah ini kalimat ini, asalkan apa? Satu, harus mempunyai iman kepada Kristus, harus. Iman itu mempunyai dua arti. Iman itu dari bahasa Yunani, pistis, P-I-S-T-I-S, pistis, yang bersama-sama, pistis. Nah, pistis itu punya dua arti, iman dan setia, ya. Jadi dua kata ini memang gabung, iman dan setia. Karena itu bahasa Inggris menerjemahkan apa iman itu? Faith. Coba setia artinya apa? Terjemahannya apa? Faithful. Loh, bedanya antara faith dan apa? Faithful. Iman itu apa? Faith. Setia? Faithful. Loh. Jadi kata iman itu mengandung di dalam dirinya, iman itu harus adalah iman kalau ada apa? Setia. Itu syarat. Nomor yang kedua adalah apa? Iman yang setia itu harus diwujudkan dalam pengudusan, ya. Jadi tubuh ini harus dijaga kekudusannya. Gitu. Jadi kita tidak boleh mempermainkan tubuh kita. Misalnya saudara-saudara melihat ada orang-orang yang merusak badannya dengan cara pakai narkoba, itu merusak, ya. Atau menjadi peminum, pemabuk, itu merusak tubuh, ya. Atau yang banyak juga terjadi berzina. Jadi karena itu katakan orang yang berzina tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Jadi karena tubuh kita ini adalah tubuh yang akan dimuliakan, maka kita harus menjaga apa tadi? Kekudusan. Saudara bisa melihat di situ. Nah, kalau kita mempunyai satu iman yang di dalamnya ada apa? Iman dan apa kata? Yang kedua tadi? Setia. Dan yang ketiga, kalau kita menjaga pengudusan, maka di situ kita akan menerima kemuliaan. Karena itu iman Kristen mengatakan pembenaran, ya, pengudusan, yang ketiga pemuliaan. Tiga aspek itu selalu.
Seluruh dunia berpikirnya sama. Ulangi bersama-sama. Pembenaran, pengudusan, pemuliaan. Itu prinsip itu. Ya. Pembenaran itu keselamatan akan penebusan Kristus, karena itu disebut pembenaran, justification. Pengudusan, sanctification. Pemuliaan, glorification. Jadi 3 aspek ini harus kita jaga. Tubuh Kristus yang bangkit selalu memberikan kepada kita anugerah itu. Pembenaran, pengudusan, dan yang ketiga tadi apa? Pemuliaan. Pemuliaan itu apa? Saat kita nanti meninggal, tidak langsung diberi tubuh. Pada hari penghakiman nanti diberikan tubuh yang baru. Nah, karena kita akan menerima tubuh yang baru, di dunia inilah kita harus menjaga kekudusan hidup itu. Dan itulah yang diberitakan mengapa kebangkitan Kristus itu adalah puncak dari seluruh keselamatan. Ya, jadi karena itu saudara jangan percaya omongan dari media sosial yang mengatakan kebangkitan cuma mitos, tidak. Itu dinyatakan dengan jelas. Jadi yang mengatakan Yesus yang bangkit itu bukan hanya orang Kristen, Bapak Ibu. Ya, saya boleh mengutip, ada seorang sejarawan Yahudi namanya Flavius Josephus. Ya, ini udah pasti ini benar. Ya, itu menulis bahwa Yesus yang wafat disalibkan itu tidak lagi ditemukan tubuhnya, ia bangkit. Itu Flavius, orang Yahudi yang bukan Kristen. Ya. Ada tokoh lain namanya Tacitus juga mengatakan yang sama. Jadi tentang kebangkitan Yesus itu bukan sekedar imajinasi, ya, khayal, mitos, itu bukan. Jadi kalau kita membaca Injil seperti ini adalah sesuatu yang nyata. Ya. Dan karena itu kalau kita perhatikan, mengapa Yesus yang bangkit itu bukan hanya rohnya, ya, kita baca ayat 9, tiba-tiba Yesus menjumpai mereka dan berkata, salam bagimu, mereka mendekatinya dan memeluk kakinya loh, memeluk kakinya Bapak Ibu. Lah kalau rohnya bisa dipeluk enggak? Ya. Kalau kedatangan arwahnya kakek atau mbah gitu, bisa nggak kamu peluk kakinya? Nggak bisa kan? Ya, memeluk kakinya serta menyembahnya. Nah, karena itu kalau kita menghadapi orang, apa buktinya Yesus Tuhan? Para murid menyembah. Dia adalah Tuhan. Karena itu dia disembah. Nah, kenapa? Karena Injil Matius juga berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Dia punya segala kuasa di surga dan di bumi. Nah, kalau orang tidak mempunyai pemahaman seperti ini, lalu dipengaruhi oleh media sosial, lalu dia pindah agama, dia jadi mualaf. Ya. Jadi sebenarnya saya ingin sekali ya ketemu dengan para mualaf itu untuk berbicara dari hati ke hati sebenarnya, bahwa mereka sebenarnya salah memahami iman Kristen. Kalau mereka mengerti iman Kristen, maka mereka sadar, wah ya, saya menempuh jalan yang salah. Saya telah mengambil keputusan yang salah. Saudara-saudara, dan yang paling penting adalah bahwa Kristus yang bangkit bisa kita alami dalam hidup kita sehari-hari. Saat kita mengalami kesusahan, saat kita mengalami kesedihan, kita seperti terpuruk, ya, kita hancur. Tapi kalau kita punya iman, kita punya kekuatan untuk bangkit kembali. Ya, karena Tuhan yang kita sembah bukan Tuhan yang mati, Bapak Ibu. Tokoh-tokoh agama, pendiri agama semuanya itu mati, Bapak Ibu. Tidak ada ceritanya tokoh-tokoh agama, nabi-nabi atau rasul mereka ini bangkit, tidak bisa. Mereka tidak bangkit. Ya. Bahkan salah satu cerita, tidak saya sebutkan namanya, tokoh agama ini mati, Bapak Ibu, mati. Dan mereka dia tidak dikuburkan, ditunggu berapa hari, Bapak Ibu? Benar, ini fakta nih, betul. Ditunggu 3 hari, tidak bangkit-bangkit, Bapak Ibu. Ya.
badannya membusuk ya, terpaksa dikubur begitu. Nah, kalau Yesus itu betul-betul bangkit. Makamnya tidak ada. Makamnya ada, tapi kuburnya apa? Kosong. Ya, kuburnya kosong. Ya. Bapak Ibu pernah ke Israel, ke makam Yesus? Saya pernah, Bapak. Tapi tidak menjumpai apa? Jenazahnya tidak. Ya. Sudah dibuka oleh arkeologi, tidak ada, Bapak Ibu. Ya, sudah diteliti terakhir ini tahun berapa itu ya? Sebelum Covid itu ya. Sebelum Covid itu berarti dibuka itu sekitar tahun 2010 enggak salah. Dibuka kembali itu. Diteliti jangan-jangan ada bekas tulangnya gitu ya. Itu enggak ada, Bapak Ibu. Jadi memang terbukti makamnya itu kosong. Ya, jadi semoga kita makin dikuatkan bahwa percaya kepada Yesus Kristus yang bangkit itu adalah percaya bahwa dia nyata, ya, dia bangkit, dia hidup. Nah, arti bangkit, dia hidup sampai saat ini. Karena itu kalau saudara berdoa, memohon kepada Yesus, doa saudara didengar, karena dia hidup. Coba bayangkan dia mati terus begitu. Ngapain kita berdoa untuk orang mati? Orang mati tidak bisa menolong kita. Tapi Kristus yang hidup dapat dan berkuasa untuk menolong saudara melampaui bantuan orang di sekitar kita, bahkan tawaran dari dunia ini tidak ada yang bisa menolong kita selain Kristus. Ya, dari karena itu Kristus yang bangkit mengajarkan kita jangan terlalu bersandar kepada manusia. Jangan juga bersandar kepada diri sendiri. Bersandarlah hanya kepada Kristus yang hidup sebab ia bangkit. Dan dia bangkit dengan tubuh kemuliaannya, glorified body, maka kita yang percaya kepadanya nanti di akhir zaman juga mendapatkan glorified body, tubuh kita dimuliakan. Maka marilah kita hidup dalam kekudusan, dalam iman. Sebab iman mengandung apa tadi? Yang kedua, setia. Ada fit. Itulah pistis iman. Mari kita hidupi iman kepada Kristus yang bangkit, sehingga hidup kita tidak mudah putus asa, Bapak Ibu. Ya, tidak mudah tawar hati. Di sini ada banyak perang, gereja dipersekusi, ya, orang Kristen didiskriminasi, pekerjaan sulit, ya, cari uang sangat sulit, ya. Tapi dalam Tuhan Yesus kita punya pengharapan, ya. Kita dapatkan kekuatan, ya. Walaupun kondisi-kondisi ini tidak bisa kita singkirkan, tapi kita bisa menyikapinya dengan cara yang berbeda, yaitu dengan iman kepada Kristus yang bangkit. Amin. Tuhan menolong, memberkati. Selamat Paskah. Yesus Kristus telah bangkit. He is risen.